teori yang diam-diam berbahaya di. Hai semuanya, saya Syabina. Saya Tari. Selamat datang di podcast Ngobrol Teori. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang teori sosial dan komunikasi yang ternyata lagi ada di sekitar kita. Jadi ini teori diam-diam berbahaya. Oke, jadi hari ini kita mau bicarakan soal teori yang diam-diam berbahaya di Kak Sabina. Pernah nggak sih kalian teman-teman punya pendapat yang berbeda dengan jadi kalian ceritanya kalian minoritas, pendapat kalian ini minoritas, tapi akhirnya kalian memilih diam karena pendapat kalian memilih bungkam soal pendapatnya kalian itu karena kalian takut dikucilkan begitu. Nah, jadi salah satu contoh kasusnya itu tuh seperti itu adalah teori yang bakalan kita bahas pada hari ini Kak Sabina. Jadi teorinya itu adalah teori spiral of silence. Oh my god, dari namanya saja kayak seram sekali. Betul. Kayak bagaimana itu kan? Kayak bagaimana sih itu? Bagaimana? Jadi coba bagaimana itu dia Kak Sabina? Jadi katanya teori ini tuh tentang kayak seseorang yang cenderung lebih diam ketika dia punya pendapat, tapi dia lebih memilih diam karena dia takut pendapatnya itu tidak didengar atau tidak diambil begitu. Jadi dia merasa tidak usah mah deh, jangan mah deh berpendapat karena takut kak, malu kak. Iya betul. Jadi teori ini tuh teman-teman ya pertama kali dikenalkan sama Elizabeth Noel Newman pada tahun 1974. Betul sekali Kak Sabina. Ih, cerdas sekali nih Kak Sabina tonton. jadi intinya tuh teori ini bilang kalau orang cenderung akan diam kalau mereka merasa pendapatnya tidak populer atau bertentangan dengan opini mayoritas. Jadi seperti yang aku bilang tadi, dia minoritas di antara mayoritas, makanya dia memilih bungkam gitu. Kenapa? Karena manusia itu makhluk sosial, makhluk sosial. Kita itu takut buat dikucilkan, takut ditolak. Jadi daripada ribut, begitu ya. Ada masalah betul. Mending diam, Tapi justru dari diamnya ini bisa jadi masalah. Jadi itu yang dibilang Itu yang dibilang spiral of silence. Gimana kalau kita kenalan lagi lebih dalam sama? Nah, sebelum kita lebih masuk ke teorinya, pertama-tama tuh kita mau perkenalkan diri. Siapa sih ini Kak Tari gitu ya? Coba Kak Tari. Dan siapa ini Kak Sabina? Kira-kira aja. Oke, coba dari Kak Tari. Oke, jadi perkenalkan teman-teman, nama saya Andi Batari Toja. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 4 UIN Alauddin Makassar. Pencapaian terbesarnya apa ya? Jadi dalam astaga, saya jujur saya kayaknya tidak pernah merasakan punya pencapaian terbesar sih. Lanjut Mika Sabina karena dalam kini pembahasan ya. Oke, saya Andi Syabina Lutfi Bariza. Sama dengan Kak Tari, saya mahasiswi Ilmu Komunikasi semester 4. Dan saya tuh kita tuh berdua lulusan pondok pesantren. Jadi memang kelihatan tidak sih kalau santriable kita? Oh my god, santriable. Jadi pertanyaanku, kenapa sih kita takut? Kenapa kita takut ya guys? Mungkin pertanyaannya lebih ke kenapa kita takut itu buat ngomong, padahal cuma pendapat. Betul gitu. Bicara jadi. Oke. Jadi kalau menurut saya ya teman-teman, karena kita itu manusia dan manusia itu takut ditolak, apalagi masyarakat yang kolektif kayak di Indonesia ini. Betul. Beda pendapat sedikit bisa dianggap kurang sopan atau bahkan dianggap melawan arus gitu. Belum lagi kalau di media sosial bisa ramai sekali kalau misalnya kita beda pendapat sendiri. Betul. Jadi kayak dikucilkan kini. Jadi itu kayak orang memang setakut itu buat ngomong, padahal kayak sebenarnya tidak apa-apa Ji.
ngomong itu, tapi menurutnya Kasabina tidak apa-apa juga untuk berbeda teman-teman. aduh, memang karena kita di Indonesia dan mayoritas masyarakatnya seperti itu, dan kita sehari-hari juga begitu, Jadi kita ngikut nih, tim ngikut. Jadi menurutnya Kasabina itu spiral of silence ini bahaya nggak sih? Kayak kalau semua orang memilih diam, itu bahaya nggak sih? Bagaimana menurutnya? kalau menurutku bahaya banget, karena suara kritis itu mulai hilang, dan yang terdengar itu cuman suara-suaranya orang yang kuat. Jadi kayak yang terdengar ini cuman suara satu sisi Ji. Jadi mereka ini kayak menang dong karena menganggap pendapatnya didengar, karena orang takut untuk kritik gitu. Padahal bisa jadi mereka cuman takut ribut begitu. Itu dia. Jadi penting sekali kita sebenarnya di Indonesia menciptakan kayak ruang yang aman, ruang yang terbuka dan aman, supaya kayak orang itu bebas berpendapat. Menarik. Spiral di era media sosial. Nah, sekarang kan lagi eranya nih media sosial. Orang bisa bermain sosial media di mana saja, kapan saja. Dia sebenarnya bebas untuk berpendapat. Tapi kenapa di era ini justru orang tambah takut untuk mengeluarkan pendapatnya? Kalau menurut Kak Tari bagaimana ini? Menurutku ini ini ironis sih. Dulu kita itu berpikir internet bisa jadi ruang demokratis. Nah, dulu tuh orang-orang berpikir begitu. Tapi nyatanya malah sekarang orang malah takut dihujat, takut viral gitu ya. Algoritmanya juga memperkuat suara mayoritas dan menekan yang berbeda. Jadi sekarang itu begitu Kim. Jadi spiralnya tetap ada, tapi versi digital Kim. Gitu. Apalagi sekarang itu ada istilah cancel culture. Jadi kalau nggak sesuai kau bakalan dijauhi begitu sama orang-orang di sekeliling. Ya betul sekali teman-teman. Jadi spiral of silence ini bukan cuma tentang diam, tapi juga tentang sensor diri, isolasi diri. Kita ini jadi hati-hati sampai ketinggalan keasliannya suara tersendiri, keoriginalnya ya begitu gitu bahasanya deh. Jadi waktu dulu toka Sabina, saya pernah nih mengalami hal yang serupa yang kayak begini ya. Waktu di kampus semua teman-temanku itu dukung satu isu, tapi saya merasa beda. Dan kurasa kayak mau sampaikan gitu toh, tapi takut jadi bahan gosip gitu. Akhirnya sudah nih saya senyum-senyum begini saja. Jadi itu yang ada di kepalaku, biarlah saya simpan sendiri gitu. Bagaimana menurut itu? Setuju. Dan saya rasa kayaknya Kak Tari ini bukan orang yang satu-satunya. Mungkin penonton semua ini merasa relate dengan hal itu, pernah merasakan gitu. Betul. Jadi kayak sebenarnya mereka mau berbicara, kayak mau sampaikan pendapat tak, tapi karena nggak tahu nih sepertinya seperti itu, jadi dia kayak capek nggak sih? Jadi pertanyaan pertama itu Kak Sabina dari teman kelas namanya Cio. Jadi Cio ini bertanya, bagaimana kalau misalnya kita punya pendapat beda, tapi malah dianggap kayak cari masalah atau provokatif begitu? Bagaimana pendapat Kak? Pertanyaan bagus ini, memang Cio jago ini Cio keren. Jadi yang pertama, ceki dulu cara penyampaian tak. Jangan sampai bukan apa yang kita bilang, tapi bagaimana cara tak menyuarakan pesan yang mau bicarakan. Jangan sampai pesan tak itu memang cara penyampaian tak kasar dan semena-mena, sehingga orang belum pernah dengar pendapat tak langsung dan suka duluan banyak yang ada. Kalau ada yang terprovokasi itu bagaimana. Terus yang kedua, lihat juga lingkungannya, kayak di tempat-tempat. Kalau misalnya
lingkungan tertutup, cari ke tempat yang kayak komunitas terbuka atau cari ke ruangan privat supaya lebih deep gitu cara tak membahas. Betul ya sih, pendapatnya Kak Sabina ini keren sekali sih. Jadi bagaimana Cio? Terjawab di pertanyaannya. Next, pertanyaan kedua dari teman kita Kak Putri Fadil Oktaviani yang menjadi pertanyaan terakhir dari segmen kita kali ini. Jadi pertanyaannya itu, kalau kita diam karena takut salah paham, apakah itu tandanya kita itu menyerah? Oke, Uma ya, ini pertanyaan yang bagus kan juga yang kedua setelah pertanyaannya tadi kan Cio. Jadi menurut saya kok tidak selalu gitu orang yang diam berarti dia kalah atau menyerah. Kadang diam itu pilihan untuk pilihan yang sadar untuk menjaga suasana. Jadi kita menghindari konflik yang tidak produktif begitu. Jadi kita intinya kita diam ini, kita pilih juga konflik atau begitu, atau untuk memberi waktu untuk berpikir jernih gitu. Jadi semacam strategi. Nah yang kita ini jadi strategi gitu. Itu juga biasanya untuk dari kendali diri juga. Tapi nih kata bilang Putri dari lama kali tapi penting juga dibedakan itu diam karena diam untuk strategi atau diam karena memang takut. Apa kalau bedanya? Iya oke. Bedanya ya, kalau misalnya kita diam terus, jadi kita diam terus menerus sampai akhirnya tidak pernah menyuarakan apa yang ada di dalam pikiran, itu bisa berbahaya. Nah, lama-lama kita bisa kehilangan koneksi dengan diri kita sendiri atau merasa tidak dianggap. Jadi kita itu kayak gimana ya? Tadi saya bilang kalau misalnya kayak permasalahannya juga itu butuh juga dipilah-pilah. Jadi kita diam itu pada konflik yang tidak produktif. Kalau misalnya memang konflik yang yang worth it sih untuk di speak up kan, nah itu kita jangan diam begitu. Jadi pilihannya adalah cari waktu yang tepat. Nah untuk aku ini solusi ini dari saya, kita cari waktu yang tepat, suasana yang mendukung, dan orang yang bisa kita percaya. Dan semua opini itu harus memang disampaikan saat itu juga, tapi punya ruang untuk bersuara. Apa namanya? Tapi apa? Sorry. Kita ini berhak bersuara gitu. Tapi kita apa? Ya itu tadi. Buat punya ruang buat bersuara itu penting. Itu maksudku yang tadi itu. Jadi diam itu bukan artinya menyerah, tapi bisa buat dia jeda. Gitu. Yang penting jangan sampai jadi kebiasaan sih. Jeda bukan berhenti. Sepakat. Betul, cocok. Jadi dengan Kak Putri Fadila, apakah jawaban dan solusi yang gas Kak Tari sangat baik atau bagaimana? Oke, semoga bisa membantu ya. Oke, terima kasih Kak Tari sudah jawab pertanyaan Putri Fadila. Terima kasih buat Cio dan Putri sudah kasih kita pertanyaan. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di segmen terakhir, bagian refleksi atau penutupnya. Jadi obrolan hari ini tuh betul-betul nggak kasih berpikir kalau suara kita itu kadang kecil tapi bukan berarti nggak penting. Jadi kadang itu suara-suara kecil yang tidak terdengar itu sebenarnya intinya kayak emasnya di situ. Betul sekali, sepakat sih. Jadi spiral of silence ini bukan cuma soal diam, tapi soal bagaimana kita bisa menciptakan ruang yang aman untuk bicara. Gitu. Jadi kita semua mulai dari hal yang kecil, kayak tadi Nabila bilang Kak Sabina toh, yang kecil jam itu yang emasnya gitu. Mulai dari hal yang kecil, dengar dengan empati
dan berbicara dengan tenang gitu. Betul. Nah, terima kasih nih buat Kak Tari. Makasih juga untuk Kak Sabina Sudah temani saya ini berpodcast supaya tidak bicara sendiri, Kak. sudah temani Kak juga buat berpodcast supaya tidak berbicara sendiri Kak juga. Semoga ini membukakan pikiran buat kalian-kalian, khususnya di luar sana yang masih takut untuk bicara. Semoga kedepannya kalian lebih Semoga kedepannya kalian bisa lebih open minded dan berani buat speak up apa yang ada di dalam mindnya kalian, dalam pikirannya kalian yang luas itu. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu ya Episode ini. ngobrol teori ya tadi. Iya, ngobrol teori hari ini. We'll see you on the next kapal. Kalau ada lagi, kalau tidak ada ya enggak. Ya, semoga tugas kita nilainya baik. Nilainya kan semua sih ini Amin, Bu, amin. Oke. Amin. Terima kasih, Bu. Dadah teman-teman. Dadah.